Haleluya, shalom, shalom, shalom. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Sebelum menyimak firman Tuhan, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus, kami butuh firman-Mu. Kami percaya firman-Mu membuat hati kami teduh. Dan firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami. Berbicara lewat hamba-Mu, dan biarlah setiap anak-anak Tuhan yang bergabung dalam Pray From Home malam ini diteguhkan, dikuatkan, dihiburkan. Terima kasih Tuhan, bersabda buat kami dalam nama Yesus. Amin. Malam ini saya akan sharing tentang Grace to Know the King. Kasih karunia untuk bisa berkenan, mengenal Tuhan. Bicara tentang grace salah satu artinya tentang favor, yaitu perkenanan. Jadi grace to know the king artinya adalah perkenanan untuk mengenal sang raja. Saudara yang dikasih Tuhan, kita baca dari Efesus 2 ayat 8. Bahkan kita bisa sambung dari Efesus 2 ayat 8, 9, dan 10. Dikatakan demikian, Efesus 2 ayat 8, 9, dan 10. Sebab karena kasih karunia, for by His grace, kamu diselamatkan oleh iman. You saved by faith. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saya akan sharing tentang ayat ini nanti hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022. Dan saudara, saya akan ulang terus tentang grace. Karena ada banyak orang berpikir tentang grace, akhirnya cheap grace. Kasih karunia yang murahan. No. Kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak murahan. Kita ini menikmati kasih karunia dengan pengorbanan Yesus Kristus yang sangat mahal di kayu salib. Jadi jangan pernah menganggap kasih karunia itu murahan, karena kita tinggal terima saja. Nah saudara, kita lihat, grace to know the king. Kata grace salah satu artinya tadi saya katakan favor. Perkenanan. Jadi kalau kita bisa mengenal sang raja, yaitu Yesus Kristus, itu merupakan sebuah kasih karunia, merupakan perkenanan yang luar biasa. Bayangkan, saya pernah tinggal cukup lama di kota Solo. Orang yang mau menghadap raja harus berjalan merangkak dan wajahnya tidak boleh melihat sang raja. Ini aturan. Dan ketika mundur, berpaling dari sang raja, wajahnya juga tetap harus menunduk dan merangkak ke belakang. Bayangkan betapa susahnya menghadapi raja dunia. Tetapi kita ini menghadapi raja di atas segala raja. Oleh karena kasih karunia-Nya, kita bisa berjumpa dengan sang raja di atas segala raja, face to face. Wajah dengan wajah. Dan mungkin kita nggak bisa mendeskripsikan, menggambarkan wajah sang raja kita seperti apa. Tapi yang bertemu dengan wajah itu hati kita. Oleh sebab itu, sebagai manusia baru, kita ini perlu mengalami pembaruan. Dari manusia baru, manusia batiniah, pikirannya dipenuhi pikiran Kristus, dan kehidupan kita melakukan kebenaran dan kekudusan setiap hari. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa melakukan kebenaran. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa melakukan kekudusan. Sebab iblis akan mencobai kita, menarik kita untuk hidup dalam tabiat lama kita, manusia lama kita, tabiat daging. Nah, hal yang pertama kita belajar, grace to know the king. Ingat, kasih karunia itu pemberian Allah. Cuma-cuma, tapi bukan murahan. Gratis, tapi bukan gampangan. Nah, yang pertama, belajar mengenal sang raja. Tanpa pengenalan yang benar tentang sang raja, kita akan mudah diintimidasi oleh iblis. Kita akan mudah diperdaya oleh iblis.
Semakin saudara mengenal Tuhan dengan benar, maka godaan iblis hanya sekedar godaan. Saudara masih bisa digoda, tapi bukan berarti saudara akan tergoda. Ataupun saudara sempat tergoda, tetapi tidak jatuh ke dalam godaan. Bahkan sekalipun saudara jatuh dalam godaan, saudara tidak akan tinggal dalam godaan itu terus. Saudara akan bangun, bangkit kembali, bertobat. Dan Tuhan menerima saudara ketika saudara bertobat. Saudara, sebagai domba yang baik, dia berusaha mengenal gembala yang ada di bumi maupun gembala agung. Mustahil domba yang baik, anak-anak Tuhan yang baik, tidak mengenal gembalanya. Gembalanya, gembala sidangnya, yang ada di gerejanya. Kalau tidak bisa mengenal gembalanya yang kelihatan face to face, apalagi gembala agung yang tidak kelihatan. Saudara, mari kita belajar mengenal dan membangun hubungan baik dengan gembala kita yang ada di bumi. Sebelum kita mengenal gembala agung. Dan kekasih Tuhan, kita lihat bahwa Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus, punya rencana khusus buat Anda. Rencana khusus, spesifik, unik, istimewa, tiada duanya, hanya untuk Anda. Jadi, Anda tidak perlu bermain drama, sandiwara, menjadi orang lain, tapi jadilah diri sendiri. Ketika saudara jadi diri sendiri, saudara akan melihat bahwa rancangan Tuhan satu demi satu akan digenapkan dalam hidup saudara. Dan mari bergaul dengan Sang Raja di atas segala raja. Itu akan membuka masa depan kita. Pintu masa depan kita akan terbuka satu demi satu. Mata kita akan diperlihatkan rencana-rencana Tuhan yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan. Yang pertama tadi bicara tentang belajar mengenal Sang Raja. Belajar mengenal Sang Raja dimulai dari mengenal lingkungan orang-orang terdekat dengan kita. Kemudian belajar mengenal gembala kita. Belajar mengenal pemimpin-pemimpin rohani kita. Belajar mengenal Sang Raja. Dan yang kedua, hidup berkenan kepada Sang Raja. Menikmati favor bersama Sang Raja. Setiap hari, mari kita belajar bersyukur. Orang yang bersyukur tidak bersungut-sungut. Orang yang bersyukur bisa memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi masih dalam kontrol Tuhan. Belajar bersyukur berarti menerima apa adanya, tetapi tidak mau hidup seadanya. Belajar bersyukur, belajar untuk bersabar, menantikan rencana Tuhan yang hebat. Mari kita belajar bersyukur di dalam segala situasi, termasuk masa-masa pandemi. Dan mari kita membuka wawasan kita. Rencana Tuhan hebat buat saya, rencana Tuhan hebat buat saudara. Dan selain belajar bersyukur, belajarlah beribadah kepada Tuhan. Hari ini, saudara bisa jalan-jalan, pergi ke mall, nonton bioskop, berwisata. Tapi, apakah Anda sudah meluangkan waktu untuk beribadah secara onsite di gedung gereja di mana saudara digembalakan? Mari kita belajar mengambil pilihan dan keputusan. Kita mau beribadah secara onsite. Orang yang beribadah secara onsite mau nggak mau meluangkan waktu, mandi, persiapan diri untuk dapat beribadah. Tetapi sekalipun secara online, kalau saudara memang ada kebutuhan khusus yang tidak bisa pergi keluar rumah, atau ada penyakit khusus di mana saudara merasa harus menjaga diri supaya tidak gampang menularkan atau tertular, saudara boleh tinggal di rumah. Satu ayat firman Tuhan, mari kita baca dari Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Hari ini saudara, malam ini saudara bisa mendengar firman Tuhan.
Tapi mari kita ambil waktu setiap hari, bersyukur dan beribadah kepada Allah dengan hormat, takut, dan gentar. Dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Sudahkah diri kita berkenan kepada Tuhan? Mari kita belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan supaya berkenan kepada Tuhan. Kita tidak dapat melakukan firman Tuhan tanpa kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu minta belas kasihan Tuhan, tuntunan Tuhan setiap hari. Kasih karunia-Nya diberikan kepada orang-orang yang dikasihinya. Yang ketiga, berjalan bersama Sang Raja. Kita bukan saja bisa belajar mengenal Sang Raja. Kita bukan saja bisa hidup berkenan kepada Sang Raja. Tapi kita bisa berjalan bersama Sang Raja. Bayangkan, abdi dalam, pegawai istana raja, hanya bisa jumpa dengan Sang Raja kalau dipanggil. Kalaupun tidak dipanggil, perlu menghadap, itu pun dengan resiko bisa dibunuh. Tetapi kita bukan seperti itu. Kita bahkan berjalan bersama Sang Raja. Kita belajar dari Nuh. Nuh memiliki gaya hidup yang berbeda. Kejadian 6 ayat yang ke-9 saya bacakan buat saudara. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Mari kita bergaul dengan Allah. Dan orang yang bergaul dengan Allah, bergaul dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah undang-undang kerajaan Allah. Kita tahu, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang buat setiap langkah kakiku. Saudara, biarlah firman Tuhan menerangi langkah kaki kita. Biarlah firman Tuhan yang menuntun kita setiap hari. Dan malam ini kita belajar hidup bergaul dengan Tuhan itu akan menyatakan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang berkenan melihat kehidupan kita. Dan itu yang mendorong kita, memampukan kita untuk hidup tidak bercela. Hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa? Bukan dengan kekuatan kita. Kita mau belajar setuju dengan Tuhan. Kita mau belajar menurut dengan aturan-aturan Tuhan. Memang sulit kalau dengan daging kita, dengan kekuatan kita, tabiat daging, tabiat manusia lama kita. Tapi kalau kita adalah manusia baru, kita sudah diperbarui pikiran kita, kehidupan kita, maka melakukan firman Tuhan dengan kasih karunia Tuhan, kita dimampukan. Kemudian kita belajar seperti Nuh, hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup benar, hidup tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Tuhan setiap hari. Hari-hari ini isi hidup kita dengan firman Tuhan. Isi hidup kita dengan berdoa. Berdoa itu simple. Menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Dan kita akan makin tahu doa kita adalah doa sebagai anak-anak yang egois atau anak-anak yang peduli dengan orang lain. Waktu kita berdoa untuk kebutuhan orang lain, suatu hari waktu kita menghadapi sebuah kebutuhan atau beberapa kebutuhan, ada orang-orang yang mungkin saudara tidak kenal sedang berdoa buat saudara. Mari kita saling mendoakan, saling menguatkan, saling menghiburkan. Dan akhir kata, orang yang mengenal Yesus Kristus dengan benar tidak akan tersesat hidupnya. Yesus adalah pemandu kehidupan kita. Yesus adalah tuntunan hidup kita. Yesus menyediakan jalan yang benar. Yesus membuka jalan-jalan yang buntu buat kita. Dan Yesuslah jalan sendiri. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Yesuslah hidup itu sendiri. Yesus jalan, kebenaran, dan hidup. Mari kita bergaul dengan Tuhan. Mari kita hidup berkenan kepada Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa. Dimanapun para kekasih Tuhan sedang berada, dan apapun problema kehidupan yang sedang mereka hadapi, kami berserah kepadamu Tuhan. Dan kami mengakui, tanpa Tuhan, kami tidak bisa buat apa-apa. Dan kami butuh kasih karunia-Mu. Kami tidak bisa mengejar
meminta-minta, biar kasih karuniamu turun. Tapi malam ini kami berseru kepadamu, kami butuh kasih karuniamu untuk dapat bekerja, untuk dapat melayani, untuk dapat semakin mengenal Tuhan dengan benar. Ya Tuhan, kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau di atas segalanya. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tapi yang kami tahu, Tuhan memegang hari esok. Tuhan memegang hari depan kami. Tuhanlah kekuatan kami. Tuhanlah kesembuhan kami. Tuhanlah pemulihan kami. Bagi setiap yang sakit hari-hari ini, saudara, Tuhan menyembuhkanmu, memulihkanmu, menghiburkanmu, menguatkanmu. Hari-hari ini saudara yang sedang bergumul, saudara butuh jawaban Tuhan. Tuhan adalah penerang. Tuhan adalah solusi, Tuhan adalah jalan keluar, Tuhan adalah kekuatanmu. Bagi yang hari-hari ini sedang berputus asa, Tuhan adalah pengharapanmu, Tuhan adalah kekuatanmu, Tuhan yang menyediakan jawaban yang saudara perlukan. Kami menyerahkan roh jiwa tubuh kami dalam tangan Tuhan, baik pekerjaan kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, dimanapun kekasih Tuhan berada. Tuhan menyertaimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menguatkanmu. Jangan putus asa, jangan lemah, jangan goyah. Ingat, kasih karunia Tuhan akan memampukan Anda untuk melewati hari demi hari dengan penuh syukur. Hiduplah takut akan Tuhan, hiduplah gentar kepada Tuhan. Tuhan yang akan menuntun jalan saudara. Hari ini saudara yang sedang kekurangan, Tuhan yang akan menambahkan, menyediakan segala keperluan saudara. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami berdoa buat bangsa negeri Indonesia. Curahkan, turunkan berkat-Mu, rahmat-Mu. Biarlah Indonesia sembuh, Indonesia pulih dalam nama Yesus. Dan kami berdoa, biarlah rakyat Indonesia menjadi rakyat yang disiplin, menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan. Malam ini kami mau menikmati waktu dengan keluarga kami. Biarlah para kekasih Tuhan, baik yang ada di mancanegara maupun di negeri Indonesia, semuanya menikmati berkat yang luar biasa di awal tahun ini. Berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat yang ajaib, istimewa, yang tiada duanya. Turun atas kami semua dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap kuat dan jangan putus asa. Tuhan Yesus memberkati.